YouTube. Bapak saudara-saudara sekalian, kami keluarga Haji Anwar bin Haji Layu sekarang tersisa cucunya, tersisa hanya 20 orang, tinggal 20 orang. Dari silsilah yang paling pertama, Haji Thayyib, sampai ke paling muda. Semuanya sudah memberikan kontribusi yang terbaik buat ini. Namun, ada penggalan cerita sedikit yang ingin saya sampaikan yang ternyata belum ditulis oleh penulis sejarah yang berkaitan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Bahwa engkong Haji Anwar bin Haji Layu ketika mengirim putranya ke Mekah, sebelum pulang dia punya agenda dua, agenda besar. Yang pertama tentunya kewajiban beliau adalah membayar hutang. Hutang yang tanpa jaminan. Hutang karena keberangkatan Al-Maghfurlah ke Mekah itu melalui meminjam duit seorang tuan tanah namanya Cio Watsong. Atau orang Babelan atau orang Kebalen menyebutnya Waksong. Komitmen beliau sebelum Kiai Nur Ali pulang dari Mekah, hutang ini harus lunas. Maka ayahanda atau engkong Haji Anwar itu bersama anak dan menantunya semua bekerja keras. Pada selama 6 tahun Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Mekah, bagaimana hutangnya ini lunas terbayar. Ini bentuk investasi dalam dunia pendidikan atau membangun SDM yang kita rasakan hasilnya sekarang. Barangkali ini juga yang perlu kita tiru. Jangan takut untuk berinvestasi dalam dunia pendidikan, khususnya nyekolahin anak. Ini sudah dicontohkan oleh engkong kami, engkong Haji Anwar. Jadi investasi pendidikan itu tidak akan rugi. Jadi ini kita belajar dari sini. Yang kedua, komitmen beliau atau tekad beliau sebelum anaknya pulang dari Mekah, masjid sudah jadi. Ini namanya dulu Masjid Kampung Elor. Masjid Kampung Elor, masjid yang pertama-tama dibangun di Ujung Harapan, di Ujung Malang. Bayangkan, saya mendapat cerita ini sampai ya mungkin ya meneteskan air mata. Betapa tekad beliau untuk menjadikan putranya bermanfaat di masyarakat. Lembaganya pun sudah disiapkan, masjid. Dulu beliau nyari pasirnya itu di Kali Bekasi. Dia gali sendiri, dia panggul sendiri ke atas, dia pikul sendiri sampai sini. Jarak antara Kali Bekasi dengan sini kira-kira 2 kilo. Dan anak menantunya pun sama, ikut serta. Membangun masjid ini, karena pada zaman dulu bangun masjid cukup dengan pasir dan kapur. Lagi-lagi, ini suatu pelajaran berharga buat kita. Bagaimana menyiapkan SDM dengan berawal dari sebuah masjid. Sekitar 7 tahun atau tahun 1940 bakal berdirinya Hizbullah Sabilillah. Mereka diajak berperang, mereka diajarkan berbagai macam alat perang. Al-Maghfurlah menurut Mansur Surya Negara adalah kiai yang mampu memanfaatkan tarekat Abu Hasan As-Sadzili dalam peperangannya. Ceritanya, ketika Belanda atau sekutu masuk ke Jawa Timur, Surabaya, Kiai Nur Ali mengutus utusannya ke Surabaya menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, minta persenjataan. Kemudian
Yang diutus adalah Kiai Haji Masturoh Bekasi. Kemudian pulang dari Mekah, pulang dari Surabaya, oleh-olehnya satu, bilangin sama Nur Ali, anak-anaknya, santri-santrinya suruh ajarkan hizib saja. Maka di sini kata Mansur Surya Negara bahwa santri-santrinya Kiai Nur Ali dalam berperang diajarkan hizib. Makanya di masyarakat dia santri-santri At-Taqwa hampir hafal semua hizib-hizib, wabil khusus hizib sogirnya pada. Ini riwayat yang barangkali perlu kita pelajari. Bagaimana menguatkan energi agama, energi spiritual untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan atau kezaliman atau peperangan. Bapak saudara-saudara sekalian, dari sini saya bilang tadi bergeraklah sinar. Pada saat itu Bekasi khususnya di wilayah utara, wilayah yang dikuasai oleh tuan tanah, mandor, jawara, dan preman. Karena ini tuan tanah pasti memelihara tukang pukul, memelihara preman. Tapi semua itu melalui gerakan dari At-Taqwa sini, dari pesantren yang sangat sederhana awalnya tadi itu, kemudian mereka berubah menjadi santri-santri yang taat setia. Maka tidak heran kalau kemudian orang menyebutnya Ujung Harapan atau Bekasi menjadi kota santri atau kota patriot dan lain sebagainya. Ini riwayatnya. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi kita memperingati haul ini. Selain kita beristighfar, mendoakan, bersedekah dan lain sebagainya untuk almarhumin wal marhumat, karena kami meyakini al-alaqah bainal ahya'i wal amwat lan tangqati. Hubungan antara orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah putus. Jangan pernah beranggapan kita yang masih hidup ini putus hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan masih terus ada. Makanya tadi doa yang disampaikan oleh Kiai Mawardi tadi, bukan saja orang tua kami, engkong kami, pak saudara kami, bahkan orang tua semua yang hadir di majelis ini, yang sudah almarhumin dan marhumat juga didoakan. Mudah-mudahan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara-saudara sekalian, silaturahim kami dengan orang tua kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, tentunya digerakkan oleh soliditas keluarga kami. Keluarga kami yang sekarang mungkin sudah masuk generasi ketiga dan akan memasuki generasi keempat. Insya Allah tetap solid dalam mengadakan acara-acara seperti ini, bahkan dalam acara-acara lain. Sehingga tidak perlu kita khawatirkan keputusan yang sudah dibuat pada tahun 1970 oleh keluarga kami, bahwa haul keluarga Haji Anwar semuanya dijadikan satu. Sebelumnya ada haul masing-masing. Maka jangan heran kalau kami hanya menggunakan haul setahun sekali. Tidak ada haul Haji Marjuki, bapak saya, tidak ada haul Kiai Tajuddin, tidak ada 10 almarhumlah Kiai Haji Nur Ali pulang dari Mekah. Masjid ini posisinya seperti pas posisi kita sekarang, posisi saya berduduk ini kecil. Mungkin depannya sambil tiang gitu. Ya lewat sedikit lah. Lebarnya kurang lebih 6-7 meter. Di depannya berbaris pohon nangka. Di antara pohon nangka, persis lurus ke arah timur posisi saya berdiri ini, ada kobong-kobong kecil. Kobong tempat santri-santri pertamanya. Santrinya diantaranya boleh saya sebutkan yang saya ingat, kebetulan saya beberapa kali mendapat cerita ini. Satu diantaranya Rawahu Kiai Haji Muhammad Anwar. Di antaranya juga yang riwayat ini saya terima dari mertua saya, Haji Ahmad Wardi Murdani, dan dari bapak saya, Haji Marjuki. Santrinya yang pertama, adiknya sendiri, Kiai Haji Muhyiddin Anwar. Kiai Haji Anwar, kalian Bang Gatet, ya, Kiai Haji Anwar. Ke Bungur tuh, Bungur Lor. Kemudian Kiai Haji atau Guru Asmawi Rawabugel. Kemudian di situ ada Guru Arsyad,
ada guru ma'ruf, dia salam. Kemudian ada guru mugni Pomahan. Ada juga Haji Anwar Kalebang Nangka. Dua kemudian ini Haji Asmawi Robugal dan Haji Anwar. Setelah Kiai Mukhtar balik dari Mekah, beliau pindah ke kedua orang ini, Kiai ini pindah mengaji kepada Kiai Mukhtar Tabrani. Kemudian lagi ada beberapa Kiai Yakub Gani dan Bapak Kiai yang lain. Ya mohon maaf, saya agak lupa mengingatnya. Tapi ini kobong-kobong ini menjadi cikal bakal dua. Pertama, santri ini sebagai santri pertama yang dari nol dibangun di sini, kobongnya masjidnya disiapkan oleh Kiai Ongkong kami Haji Anwar. Kemudian kobongnya ataupun kalau zaman di Banten di Kulon itu sebut kobong, pesantren kecil-kecil gitu, ya. Kemudian di depannya itu dibangun oleh Ongkong Haji Anwar juga. Betapa beliau betul-betul punya keinginan kuat untuk menjadikan ini. Mungkin bapak-bapak ada yang bertanya, Kong Guru Mahmud atau Kiai Haji Mahmud Maksum itu ada di mana? Beliau bukan santrinya, tapi memang beliau sudah belajar dari orang tuanya dan dari kiai-kiai yang lain. Beliau adalah partnernya. Partner pada saat perang maupun pada saat damai. Pada zaman perang beliau selalu mendampingi Kiai Haji Nur Ali. Pada saat berdamai membuat yayasan At-Taqwa, beliau selalu menjadi wakilnya Kiai Haji Nur Ali. Kepada mereka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan ditempatkan di Raudhah min Riyadil Janan. Amin ya rabbal alamin. Ini penggalan sejarah yang kelihatannya remeh atau sederhana, tapi berdampak luar biasa terhadap pembangunan selanjutnya. Jadi cikal bakalnya dari sini. Yang kedua adalah Hizbullah Sabilillah. Mereka nyantri kurang lebih 5 tahun, pesantren Kobong yang ada di depan ini. Bulan November, Kiai memutuskan, Almarhum Kiai Ali memutuskan angkat senjata. Karena sekutu atau Belanda belum ikhlas memberikan kemerdekaan atau menerima kemerdekaan Indonesia. Maka antara tahun itu sampai 49 itu dikenal dengan Perang Revolusi Kemerdekaan. Santrinya inilah yang kemudian menjadi ada haul Kiai Amin, semuanya kita jadikan satu sesuai dengan kesepakatan atau wasiat dari orang tua kami yang telah mendahului kami bahwa keluarga besar kami haulnya dijadikan satu. Bapak saudara-saudara sekalian, tentunya kami dalam menjamu bapak saudara-saudara sekalian, apalagi di cuaca yang kurang mendukung, kurang ideal, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Namun kami yakin keikhlasan bapak-bapak, keikhlasan kita semua datang ke majelis ini semata-mata karena Allah dan komitmen kita untuk meneruskan perjuangan Almarhum Kiai Haji Nur Ali insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah akan selalu membimbing kita, meridhoi setiap langkah kita, memudahkan hidup kita, dan kita berdoa semoga kita selalu dianugerahkan nikmat iman dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jika ada kekurangan dan kekhilafan kami atas nama keluarga, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.